kabar semuanya hari ini? Kakak berharap kita semua ada dalam keadaan sehat. Tidak terasa ya, kita sudah berada di minggu ketiga di bulan Juli. Ketemu lagi dengan Kak Odi dan Kak Meliana. Ya, kita berharap adik-adik tetap sukacita, kita mau impa di hari ini, dan kita berdoa supaya ibadah kita menjadi berkat buat kita sekalian. Oke, adik-adik sudah siap? Kita mau saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, tidak terasa adik-adik pasti sudah masuk sekolah ya. Nah, kita sudah ada di peringkat yang baru, kita sudah ada di kelas yang baru, tapi kita tetap harus penuh dengan sukacita walaupun semuanya masih dilakukan secara online, seperti saat ini ibadah masih secara virtual. Nah, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian Adalah Sukacita di Hatiku 2 kali. Mari kita mengawali ibadah kita dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan, karena sampai hari ini kami masih merasakan perlindungan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang boleh kami rasakan hingga saat ini bersama dengan keluarga kami. Saat ini kami akan mengadakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan mau hadir dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh beribadah dengan sukacita dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa. Kita akan melanjutkan pujian kita dengan pujian dengar panggilan Tuhan dari Kidung Ceria 213 bait 1 dan 2. Adik-adik, pujian kita tadi judulnya mendengar panggilan Tuhan. Contohnya adalah seperti saat ini, adik-adik beribadah memuji Tuhan adalah salah satu contoh bahwa adik-adik mendengar panggilan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kehidupan dan kemampuan bagi setiap orang. Minggu ini kita akan membahas tentang gunakan kemampuan kita atau talenta. Adik-adik ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa baca puisi, ada yang bisa olahraga. Itu semua adalah kemampuan yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu harus kita syukuri dan kita gunakan sebaiknya.
Pujian berikut adalah Yesus sayang padaku. Kita percaya bahwa Yesus sayang pada kita sehingga memberikan kita talenta pada masing-masing. Adik-adik, sekarang kita saatnya bermazmur. Siapkan Alkitabnya. Buka Alkitabnya. Kita buka Mazmur 98 ayat ke-4 sampai ke-9. Mazmur 98 ayat ke-4 sampai ke-9. Sudah? Amin. Seperti kita layaknya membaca Mazmur, Kak Teti membaca kalimat yang bercetak keluar dan adik-adik membaca kalimat yang bercetak ke dalam. Mazmur 98 ayat ke-4 sampai ke-9. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Amin. Jadi kita sudah bermazmur bagi Tuhan dan sekarang tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan, langit dan bumi akan lenyap. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Ya, sudah tidak terasa, hari ini sudah hari Minggu. Saat ini kita mau memulai IMPA, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Berpakaian rapi, adik-adik sudah membawa Alkitab? Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau apa? Kita mau berdoa dulu. Kak Devi pimpin dari sini, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Kak Devi pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena di hari ini kami sebagai anak-anak Tuhan tetap diberi kesempatan untuk boleh beribadah di IMPA secara video streaming. Kami bersyukur Tuhan karena masih boleh diberikan nafas, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan di hari ini untuk boleh datang ke hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan berkati Kakak Devi yang akan memberitakan firman Tuhan dan juga adik-adik di rumah. Kami mohon Roh Kudus Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ini doa kami. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Terambil dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 18.
Matius pasal 25 ayat 14 sampai 18 yang menyatakan perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Devi hari ini. Hari ini Kak Devi diberi kesempatan untuk boleh menemani adik-adik menyampaikan firman Tuhan di hari ini. Nah adik-adik, bacaan kita tadi adalah dari Matius pasal 25 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-25. Adik-adik, kakak mau bercerita sedikit. Hari ini itu ceritanya mau disampaikan tentang perumpamaan Tuhan Yesus memberikan talenta. Nah, jadi ceritanya itu begini perumpamaannya. Ada seorang tuan yang sangat kaya, dia mau pergi ke luar negeri. Wah, seru ya adik-adik. Kita berdoa supaya nanti kita bisa berpergian ya ketika virus corona sudah selesai. Nah, ada seorang tuan yang sangat kaya pergi ke luar negeri. Tapi sebelum dia pergi, dia mau menitipkan sesuatu kepada hambanya, kepada orang yang ada di sekitarnya. Ada 3 hamba. Nah, yang pertama, tuan ini memberikan hamba yang pertama itu 5 talenta. Yang kedua, diberikan hamba ini 2 talenta. Dan yang ketiga, diberikan hamba ini 1 talenta. Wah, beda-beda ya Kak? Iya, beda-beda. Yang diberikan 5, diberikan 2, dan diberikan 1. Adik-adik, yang diberikan 5 dia mengucap syukur, berterima kasih, lalu dia pergi menggunakan talenta itu dan berbuah semakin banyak. Demikian juga yang mendapatkan 2 talenta. Dia pergi mengembangkan, mengusahakan talentanya dengan baik sehingga dia juga mendapatkan talenta lagi. Tapi hamba yang pertama, talentanya itu dia kubur. Dia merasa sedih, kok aku cuma dapat 1, yang lain mendapatkan 2 dan mendapatkan 5. Tidak adil. Daripada aku cuma dapat 1, lebih baik aku kubur saja talentaku. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, talenta itu adalah sebuah mata uang yang sangat tinggi harganya pada saat itu. Kita lihat hamba yang ketiga tidak bersyukur. Dia justru malah menguburkan dan membuang dan pergi meninggalkan, dan sehingga talentanya itu dikubur dalam. Adik-adik, dalam kehidupan sekarang, talenta itu adalah ibaratnya sebagai potensi. Ya, sebagai potensi. Jadi potensi itu adalah kemampuan yang adik-adik punya, kelebihan yang adik-adik punya. Nah, sebelumnya kakak mau memberikan 1 cuplikan nih untuk adik-adik.
Nah adik-adik, hari ini kakak ditemani oleh dua teman kakak, yaitu Kak Andrew dan juga Kak Andin. Halo. Nah adik-adik di rumah juga harus tetap semangat ya, tetap harus sukacita meskipun kita hanya bertemu lewat video. Kak, Ya, itu tadi siapa sih Kak yang dicuplikan? Kok aku lihat hebat banget orangnya, meskipun nggak punya tangan, nggak punya kaki. Hah? Masa kamu nggak tahu sih? Nggak tahu. Ih, dia keren banget loh. Dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi dia pintar berenang. Dia mandiri. Namanya Nick Fujinik. nah Andin tahu ya ternyata ya. Nah, jadi adik-adik dari cuplikan yang tadi itu ada seorang yang sangat hebat. Dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki, dan di kakinya cuma ada satu jempol yang menonjol. Tapi adik-adik bisa lihat ya, tadi dia bisa berenang, dia bisa gosok gigi tanpa meskipun tidak punya tangan, dia bisa mengambil air minum dan dia bisa berjalan ke sana kemari dengan kursi rodanya. Itu luar biasa. Nah adik-adik, itulah potensi yang dimiliki oleh Nick Fujinik. Dia seorang motivator yang sangat terkenal di dunia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kakak mau bertanya kepada dua teman kakak. Andin, kamu kelebihannya di bidang apa sih? Aku pinter nyanyi sih, Kak. Wah, pintar menyanyi. Lalu ada lagi enggak? Aku juga pinter nari. Teman kita Andin pintar nyanyi dan pintar menari. Biasanya menari di mana? Aku cuma di rumah aja, Kak. Malu. Iya ya. Oh, Andin malu ya? Oh, jadi nanti ke depannya yang sudah dimiliki Andin, talenta menarinya harus dikembangkan ya. Nanti kalau IMPA udah boleh di gereja, Andin boleh itu ikut latihan nari untuk isi ibadah Natal PA. Mau nggak? Wah, mau, Kak. Iya, begitu juga dengan nyanyi ya. Iya. Nah, sekarang kakak tanya ke teman kakak yang kedua. Kalau Andrew biasanya mempunyai kelebihan apa? Aku belum punya sih Kak, tapi aku mau jadi ranking 1 di kelas. Oh, teman kita Andrew katanya nggak punya talenta, tapi dia mau ranking 1 di kelas. Nah, kalau kayak gitu, berarti Andrew itu harus rajin belajar. Kamu rajin belajar nggak di rumah? Enggak Kak, aku udah HP-an di rumah. Ya, dia justru HP-an, pasti main game ya? Iya Kak. Boleh nggak tuh dicontoh Andin? Enggak. Nah adik-adik, ketika Tuhan memberikan talenta seperti tadi Andin bisa bernyanyi dan menari, adik-adik harus tetap kembangkan ya. Siapa tahu habis ini kalau Andin mau kembangkan talentanya, Tuhan kasih lagi. Tuhan kasih Andin bisa bermain alat musik. Wah, itu karena Tuhan sangat senang. Andin mensyukuri itu. Nah begitu juga untuk teman kita Andrew. Meskipun saat ini dia pengen jadi juara kelas, kalau dia mau jadi juara harus belajar. Jadi kemampuan yang dimiliki itu harus terus dilatih, harus terus dikembangkan. Kalau misalnya kita belajar dari firman hari ini, kalau Andrew hari ini masih belum tahu talentanya apa, tidak boleh mencontoh seperti hamba di bacaan tadi ya, yang cuma dikasih 1 talenta, harus terus semangat mencari. Kalau adik-adik terus semangat mencari, adik-adik tetap akan diberkati Tuhan, dituntun Tuhan, sehingga adik-adik boleh mengerti, oh ternyata talentaku itu bermain musik, ternyata talentaku itu pintar menghitung olimpiade sampai ikut olimpiade, talentaku itu bisa menggambar, talentaku itu pintar bermain olahraga, talentaku itu berenang, dan lain sebagainya. Adik-adik masih kecil, tetap harus semangat mencari apa yang adik-adik suka di rumah ya. Adik-adik tetap harus gali seperti teman-teman kita. Jadi hari ini kalau misalnya Andrew mau menjadi juara kelas, Andrew harus belajar sehingga bisa dapat ranking 1. Kalau misalnya Andin sudah bisa menari dan juga Andin menyanyi, apakah cuma itu saja? Enggak, Kak. Andin harus rajin berlatih. Andin harus rajin berlatih supaya semuanya ini untuk apa sih? Untuk apa sih yang talenta yang Andin miliki?
untuk memuji nama Tuhan. Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi Andrew hari ini harus bersyukur ya. Andrew harus bersyukur meskipun Andrew mau jadi juara 1 tetapi tetap harus belajar. Andrew nanti kalau misalnya sudah berlatih pasti Tuhan kasih lagi. Nah adik-adik di rumah juga seperti itu ya. Tetap kembangkan talentanya. Tetap semangat untuk mau mencari talentanya. Caranya apa? Cari hal yang adik-adik suka. Karena semuanya Tuhan kasih untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah adik-adik, setelah tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Adik-adik duduk dengan tenang, kita mau berdoa syafaat. Kak Devi pimpin, mari tetap lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena di firman yang baru saja kami dengar, kami belajar untuk kami mengembangkan talenta, mengembangkan potensi, bakat yang sudah Tuhan berikan. Biarlah kami yang sudah diberikan talenta oleh Tuhan, kami boleh pergunakannya dengan baik untuk memuliakan, untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Tuhan berkati kami. Ketika saat ini kami masih bingung, kami harus seperti apa, tetapi kami percaya Tuhan pasti memberikan talenta itu kepada kami semua dan kami boleh mengembangkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih bergumul untuk melawan virus corona. Tuhan berkati keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Tuhan berkati keluarga yang saat ini terpapar virus corona, baik mereka yang di rumah sakit ataupun yang isolasi mandiri. Tuhan sertai, kami percaya Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa kepada saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Kami berdoa juga untuk keadaan kami saat ini, untuk adik-adik sekeluarga, mama, papa, oma, opa, siapapun itu Tuhan. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati dalam kegiatannya, sehingga kami semua boleh dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi kami. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk kakak layan kami, para pengurus Pelkat PA, kakak layan dan semua yang bertugas. Saat ini kami terpisah jarak, kami tidak bertemu satu sama lain, tetapi kami percaya di dalam tangan kuasa Tuhan, Tuhan tetap mengeratkan kami semua dalam satu pelayanan. Tuhan berkati adik-adik yang saat ini sudah mulai untuk masuk dalam sekolah. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan sertai. Berikan semangat Tuhan untuk adik-adik boleh tetap mengikuti sekolah dengan semangat. Untuk tetap mensyukuri dalam keadaan terburuk pun saat ini adik-adik tetap bersyukur bahwa masih diberi kesempatan untuk boleh meraih pendidikan. Berkati kami semua Tuhan, biarlah kami tetap taat kepada pemerintah untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Bapak Presiden dan jajarannya, Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Sehingga kami semua boleh bergandengan tangan untuk mau melawan virus corona dan negeri kami boleh Tuhan lepaskan ketika kami mau bersama-sama untuk bersatu padu melawan virus corona. Terima kasih Tuhan, ini doa syafaat kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ketika kami berdoa dengan iman, Tuhan memberkati dan Tuhan mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi tiba saatnya kita akan memberikan persembahan
Persembahan dapat dititipkan lewat orang tua untuk dapat ditransfer ke rekening gereja pada hari dan jam kerja. Sambil mengiringi persembahan, kita pujikan Kidung Ceria 217 bait 1, Beri Padanya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan doa persembahan. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami dapat berguna untuk pelayanan kasih-Mu, dan berkatilah orang-orang yang mengelolanya agar menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ibadah kita akan segera berakhir. Tapi sebelumnya kakak mau undang adik-adik untuk berdiri karena kita mau memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Ceria 300 bait yang pertama sampai bait yang ketiga, yaitu Tolong Aku Tuhan. Yuk, mari sama-sama kita berdiri. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, nah hari ini kita sudah akan mengakhiri ibadah. Terima kasih ya untuk Andrew. Sama-sama, Kak. Terima kasih untuk Andi. Sama-sama, Kak. Hari ini kakak ditemani, karena harus itu adik-adik tetap harus semangat. Hari ini kita mau tutup ibadah kita di dalam doa. Mari lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena ibadah kami boleh berjalan dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Kami berdoa ketika kami akan melanjutkan kehidupan kami di minggu yang akan datang. Tuhan topang, Tuhan sertai supaya kami tetap bersemangat, diberikan kesehatan untuk boleh melakukan aktivitas dan memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan syukur kami yang kami mau peralaskan hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.